Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan terkait ester dan ether dan bagaimana cara mereaksikannya. Jadi apa itu ester? Ester itu adalah turunan dari asam karboksilat dengan struktur RCOO R aksen. Baunya khas, sering wangi-wangian kayak buah. Contohnya etil asetat wanginya seperti bau kayak lem, kemudian isoamil asetat baunya seperti pisang. Nah, apa sih itu ether? Ether itu adalah senyawa organik yang punya struktur ROR aksen. Jadi ada atom oksigen yang bright dua gugus alkil atau arir. Contohnya adalah kayak dietil ether CH3CH2O CH2CH3 yang sering dipakai sebagai pelarut di lab. Nah, sifat-sifat ether adalah titik didihnya lebih rendah dari alkohol karena nggak bisa ikatan hidrogen antar molekul, kemudian juga relatif iner atau kurang reaktif, kemudian pelarut yang bagus membuat reaksi organik, kemudian juga mudah menguap dan flammable banget. Nah, bagaimana sih cara mereaksikannya? Yang pertama, cara reaksikan ether itu bisa melalui sintesis Williamson. Cara bikin ether, prinsipnya itu substitusi nukleofilik atau SN2. Siapkan alkohol, kemudian dirubah jadi alkoksida pakai basa kuat atau Na atau NaH, ROH ditambah Na, direaksikan menjadi RONa plus tambah 1/2 H2, terus ditambahin alkil halida primer RO negatif ditambah R aksen X, direaksikan menjadi RO R aksen ditambah X minus. Tipsnya adalah pakai alkil halida primer biar nggak terjadi eliminasi. Soalnya kalau SN2 itu dia butuh karbon yang accessible. Nah, yang kedua adalah dehidrasi alkohol. Cara lain bikin ether yaitu 2ROH direaksi menjadi ROR tambah H2O pakai H2SO4 pekat, suhunya 140 derajat Celcius, tapi yieldsnya itu sering jelek. Nah, lebih prefer ke Williamson. Kemudian yang ketiga adalah memutus ikatan ether atau cleavage. Ini kondisinya tuh kita butuh asam yang kuat atau seperti HL atau HBr plus pemanasan. Mekanismenya itu oksigen ether diprotonasi dulu RO plus HR, terus SN2 dietek dari halida RX ditambah R aksen OH. Nah, catatannya kalau pakai HCl itu nggak akan jalan karena terlalu lemah. Bagaimana sih cara mereaksikan ester? Yang pertama adalah esterifikasi Fischer, bikin ester dari asam karboksilat. Nah, reaktannya asam karboksilat tambah alkohol, katalisnya H2SO4 pekat, katalis asam. Caranya mix asam plus alkohol terlebih dahulu biar kesetimbangan itu geser ke kanan. Kemudian tambahkan beberapa tetes H2SO4 reflux beberapa jam. Pisahkan produk dari distilasi atau ekstraksi. Contohnya CH3COOH ditambah CH3C2OH. Kemudian ada reaksi putar balik CH3COOCH2 CH3 ditambah H2O. Nah, mekanismenya itu protonasi karbonil menjadi nukleofil etek alkohol, kemudian lepas air. Esterifikasi yang kedua, esterifikasi dengan asil klorida. Ini lebih cepat karena nggak perlu kapitalis plus reaksinya cepat banget. Nah, tapi asil klorida ini reaktif, jadi kita harus hati-hati. Yang ketiga adalah hidrolisis ester atau metode asam. Kondisinya tuh ester tambah H2O tambah H2SO4 encer, kemudian dipanaskan. Akan menghasilkan asam karboksilat ditambah alkohol, kelemahannya reversible tapi yieldsnya nggak sempurna. Yang keempat adalah hidrolisis ester atau metode basa, atau bisa dibilang saponifikasi. Kondisinya adalah ester ditambah NaOH, kemudian dipanaskan. Hasilnya akan menjadi garam karboksilat atau sabun plus alkohol. Keuntungan ini dia irreversible karena yieldsnya tinggi. Contohnya CH3COOCH2 CH3 ditambah NaOH direaksikan menjadi CH3Na plus tambah CH3CH2OH. Nah, di industri ini adalah salah satu cara untuk bikin sabun dari trigliserida atau lemak. Yang kelima adalah transesterifikasi. Nah, ini adalah ester lama tambah alkohol baru, kemudian akan menjadi alkohol ester baru plus alkohol lama. Nah, kita akan pakai katalis asam atau basa. Aplikasinya ini bisa produksi biodiesel dari minyak nabati. Trigliserida plus metanol akan menghasilkan metil ester atau biodiesel ditambah dalam gliserol. Nah, perbedaan praktis antara ester dan ether itu sendiri adalah susah direaksikan kalau ether, kemudian butuh juga kondisi yang ekstrim, makanya bagus jadi pelarut. Sedangkan ester itu sendiri adalah dia gampang direaksikan, hidrolisis dengan asam atau basa biasa saja udah jalan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.